Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata pelajaran IPA kelas 7 bersama Ibu Galuh, minggu ini akan mempelajari mengenai pengukuran besaran. Minggu pelajari tentang melakukan pengukuran terhadap besaran-besaran menggunakan alat ukur. Nah, apa itu besaran? Ya, besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan memiliki nilai yang dinyatakan dengan angka serta memiliki satuan. Jadi, besaran itu pasti diikuti oleh satuan di belakangnya. Sebagai contoh, lemari memiliki panjang 2 meter. Pada lemari tersebut terdapat besaran yang diukur, yaitu besaran panjang. Angka 2 adalah sebagai nilai dan satuan yang digunakan adalah meter. Yang kedua, telur ditimbang dengan massa 5 kg. Nah, besaran yang diukur adalah massa dengan nilai 5, satuannya adalah kilogram. Besaran pasti diikuti dengan satuan. Nah, satuan itu ada dua macam. Ada satuan tak baku dan satuan baku. Apa sih satuan? Nah, satuan itu adalah suatu ketetapan yang telah disepakati untuk menyatakan suatu ukuran. Misalnya kalian mau mengukur panjang, itu pasti ada satuannya sentimeter atau meter, atau mau kamu mengukur jalan bisa menggunakan kilometer. Ya, terus ada juga mau mengukur waktu. Itu bisa pakai jam, bisa pakai menit, bisa pakai detik. Nah, dari dua macam satuan, itu satuan tak baku. Nah, satuan tak baku itu hasil pengukuran satu orang dengan orang yang lain itu berbeda. Misalnya kalian mau mengukur panjang lemari menggunakan jengkal misalnya. Ya, jengkal itu diukur dari ujung ibu jari sampai ujung jari kelingking. Nah, kalian ukur panjang lemari misalnya didapatkan 10 jengkal. Nah, coba kalian bandingkan dengan tangan ibu kalian atau ayah kalian, atau juga bandingkan dengan adik kecil kalian kalau punya adik ya. Oke, coba diukur berapa jumlah jengkal kalian mengukur panjang lemari. Sama enggak? Nah, kalau misalnya hitungannya sama berarti kemungkinan panjang jengkal kalian sama tangannya ya. Jadi kalau satuan tak baku itu adalah hasil pengukuran satu orang dengan orang lain berbeda. Ya, selain ada jengkal, ada depa, ada hasta. Kalau hasta dihitung dari siku sampai ujung jari tengah. Sedangkan depa diukur dengan merentangkan kedua tangan kalian dan diukur dari ujung jari tengah kiri ke ujung jari tengah yang kanan. Nah, kalau satuan baku itu sudah ditetapkan secara internasional oleh Perancis, ada standar internasional untuk penentuan satuan, ya. Jadi satuan itu sudah ditetapkan dan bisa diberlakukan seluruh dunia, ya. Jadi supaya hasil pengamatan di negara-negara itu bisa diinformasikan dengan baik ya. Misalnya berapa, kalau menghitung panjangnya biasanya ada yang pakai inci, ada yang pakai kilometer, ada yang meter. Tadi kan sudah kita bahas satuan ya. Sekarang kita bahas tentang besaran. Ya, jadi ada besaran pokok, ada besaran turunan. Jadi besaran pokok itu adalah besaran yang tidak dapat diturunkan ke besaran yang lain. Jadi besaran itu hanya satu saja dan satuan yang mengikutinya juga hanya satu. Misalnya, besaran pokok di sini ada 7 macam ya. Panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus listrik, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Nah, ini ada satuan yang sudah ditetapkan secara standar internasional atau SI. Panjang satuannya meter, M. Massa satuan SI-nya adalah kilogram, kg. Waktu satuan SI-nya adalah second atau S. Suhu satuannya adalah Kelvin. Ya, suhu bisa juga dinyatakan dalam temperatur Fahrenheit, Reaumur, Celcius ya, tetapi secara standar internasional suhu itu ditetapkan satuannya adalah Kelvin. Kemudian kuat arus listrik satuan SI-nya adalah ampere, intensitas cahaya adalah kandela dan jumlah zat adalah mol. Nah, di sini juga ada alat-alat ukur yang bisa digunakan untuk masing-masing besaran ya. Oke, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Untuk besaran turunan adalah besaran yang diperoleh dari besaran pokok. Jadi diturunkan dari besaran pokok ya. Nah, kalian lihat aja di sini satuannya
untuk besaran turunan itu lebih dari 1. Jadi kalau misalnya ada meter persegi, itu berarti termasuk besaran turunan. Oke, coba kita lihat contohnya. Oke, besaran turunan di sini ada luas. Nah, kalau kalian mau mengukur bangun datar, itu kan pasti ada rumus-rumusnya ya. Misalnya kalau persegi sisi kali sisi. Nah, sisi itu disamakan dengan panjang. Karena satuannya bisa sentimeter, bisa meter. Nah, kalau meter itu pasti satuannya adalah panjang. Oke, jadi luas diukur dari panjang kali panjang. Nah, kalau misalnya persegi panjang, panjang kali lebar ya, bisa meter kali meter juga satuannya. Jadi didapatkan untuk luas, satuannya adalah meter persegi. Nah, sedangkan kalau volume misalnya kubus, sisi kali sisi kali sisi. Satuannya apa? Misalnya satuannya meter. Meter kali meter kali meter, maka didapatkan meter kubik. Nah, kalau misalnya satuannya sentimeter gimana? Bisa. Jadinya sentimeter kali sentimeter kali sentimeter, maka satuannya didapat sentimeter kubik. Bisa nggak satuannya diubah sentimeter kubik ke meter kubik? Bisa, ya. Kalian masih ingat ya pakai tangga satuan ya. Oke. Kemudian ada berat. Berat dan massa berbeda. Ya, berat dan massa berbeda ya. Kalau massa itu adalah jumlah materi suatu benda yang diukur. Sedangkan kalau berat itu dia dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Misalnya kalian kalau mau menimbang badan ya, misalnya ditimbang, yang diukur massanya atau beratnya. Yang diukur adalah massa ya, bukan berat. Nah, kalau berat itu rumusnya massa dikali gravitasi ya. Massa satuannya kilogram, gravitasi bumi satuannya meter per second kuadrat. Maka satuan berat jadi kilogram meter per second kuadrat bisa diubah menjadi N atau Newton. Nah, kalau kalian nimbang badan kan hanya didapatkan kilogram saja ya. Nah, itu berarti massanya bukan beratnya ya. Kemudian gaya. Gaya ini didapatkan dari besaran pokok massa dan percepatan. Nah, percepatan ini termasuk besaran turunan karena rumusnya adalah kecepatan dibagi waktu. Sedangkan kecepatan sendiri aja adalah besaran turunan karena didapatkan dari massa dibagi waktu. Satuannya meter per second. Nah, kemudian massa jenis. Nah, massa jenis benda itu didapatkan rumusnya adalah massa dibagi volume. Massa satuannya kilogram, volume termasuk besaran turunan satuannya meter kubik. Jadi massa jenis satuan internasionalnya adalah kilogram per meter kubik. Nah, sekarang kita akan mempelajari pengukuran. Untuk pengukuran besaran pokok yang pertama adalah besaran panjang. Nah, besaran panjang itu bisa digunakan alat ukur sebagai berikut. Ada meteran yang biasanya untuk mengukur baju ya, tinggi badan. Nah, kemudian ada meteran kelos, jadi meteran nama lainnya roll meter. Nah, kemudian ada penggaris atau nama lainnya adalah mistar. Kemudian ada jangka sorong, kemudian ada mikrometer. Nah, alat ukur panjang yang biasanya kalian gunakan, panjang itu ada mistar atau penggaris. Nah, ini kalian kalau mengukur panjang, diperhatikan ya. Cara membacanya itu harus tegak lurus terhadap benda yang diukur. Kalau kalian melihat dari samping, misal, maka akan mendapatkan hasil yang berbeda. Jadi, cara pengukuran dengan menggunakan mistar atau penggaris adalah tegak lurus terhadap benda yang diukur. Cara pengukuran kalian lihat pada gambar, benda yang diukur mendekati angka 21 cm. Nah, pada penggaris memiliki angka ketelitian 1 mm atau 0,1 cm. Yang garis pendek itu adalah angka ketelitiannya, sehingga benda yang diukur menunjukkan ukuran 21,7 cm. Untuk pengukuran panjang benda menggunakan alat ukur lainnya yaitu jangka sorong. Nah, jangka sorong ini biasanya digunakan untuk mengukur panjang ataupun lebar benda. Atau juga bisa mengukur diameter suatu benda ya, diameter dalamnya atau diameter bendanya. Ini kanan, ini adalah jangka sorong manual, yang sebelah kiri adalah jangka sorong digital. Jangka sorong digital, angka pengukuran dapat ditunjukkan pada layar digital.
Jangka sorong memiliki tingkat ketelitian 0,1 mm atau 0,01 cm. Bagian-bagian jangka sorong yang paling atas adalah rahang dalam dan sekrup pengunci. Kemudian ada rahang luar. Nah, di antara impitan rahang luar terdapat tempat untuk meletakkan benda yang akan diukur. Nah, yang kalian perhatikan adalah skala yang terdapat pada jangka sorong, yaitu skala utama yang satuannya bisa inci ataupun sentimeter, dan skala nonius atau yang disebut dengan skala Vernier. Jadi kalau rahang luar itu tempat untuk meletakkan benda, nah nanti posisi skala nonius yang berdempet dengan rahang luar ini dia akan bergerak tergantung benda yang akan diukur. Kalau bendanya lebih besar, ini bisa digeser ke kanan, atau benda yang lebih kecil ini bisa digeser ke kiri, ya tergantung dari bendanya. Nah nanti kalau sudah posisinya pas dan benda yang akan diukur itu terjepit, di sini ada sekrup penguncinya supaya skala noniusnya itu tidak berjalan ya pada saat pembacaan skala, jadi pembacaannya bisa akurat. Oke, untuk pembacaan skala jangka sorong di sini ada contohnya. Kalian harus perhatikan baik-baik ya. Oke, di sini untuk mengukur panjang benda yang berwarna merah. Nah, dalam melakukan pengukuran dengan jangka sorong yang kalian harus perhatikan dengan pembacaannya adalah yang dibaca skala utama dan skala nonius. Oke, skala nonius disebut juga dengan skala Vernier. Jadi ada dua skala yang kalian ukur, yaitu skala utama yang pertama, yang kedua adalah skala nonius atau skala Vernier. Bagaimana cara bacanya? Yuk kita perhatikan. Yang pertama, kalian akan mengukur skala utama. Untuk mengukur skala utama, kalian perhatikan skala Vernier. Angka 0 berada di antara 1,1 dan 1,2. Maka, skala utama yang terbaca adalah 1,1 cm, bukan 1,2, tetapi 1,1 cm. Yang kedua adalah pembacaan skala Vernier. Nah, skala Vernier atau skala nonius, kalian lihat antara garis pada skala utama dan skala Vernier berada pada garis lurus. Jika dilihat, garis lurus antara skala utama dan skala Vernier terdapat pada garis antara angka 6 dan angka 7, sehingga skala nonius yang terbaca adalah 6,5. Untuk menghitung skala nonius harus dikalikan dengan angka ketelitian jangka sorong, yaitu 0,01 cm, sehingga nilai skala nonius 6,5 dikali 0,01 cm didapatkan 0,065 cm. Jadi, hasil pengukuran jangka sorong dihitung dari total skala utama ditambah skala nonius. Skala utama didapatkan 1,1 cm dijumlahkan dengan 0,065 cm, maka didapatkan hasil pengukuran 1,165 cm. Kita coba lagi ke latihan mengukur skala pada jangka sorong ya. Oke, ini contoh soal yang biasanya muncul ya. Kalau tadi ada jangka sorongnya, nah sekarang kita skalanya aja yang kita lihat. Kalau pada jangka sorong, skala yang di atas itu adalah skala utama, yang di bawah adalah skala nonius. Oke, yang pertama tadi yang dibaca adalah skala utama. Bagaimana cara bacanya? Kita lihat angka 0 yang ada di bawah. Ya, angka 0 yang pada skala bawah itu ada di antara dua garis, 1,1 dan satu lagi adalah 1,2. Oke ya, berarti skala utama yang dibaca adalah 1,1. Kemudian kita baca yang kedua skala nonius. Ya, perhatikan tadi skala nonius itu adalah skala utama dengan skala noniusnya itu garis lurus ya. Ada di angka berapa? Kalian lihat. Ada di angka 4 skala nonius. Ya, ini garisnya lurus. Oke, berarti skala noniusnya adalah 4 dikalikan angka ketelitiannya 0,01 cm. Maka didapatkan skala noniusnya adalah 0,04 cm. Oke, berarti total skala pada jangka sorong, skala utama 1,1 cm ditambah skala noniusnya 0,04 cm. Kita jumlahkan, ingat komanya harus sejajar. 1
tambah 0,1 kita turunkan, komanya turun, 1 ditambah 0,1, 4-nya kita turunkan, maka didapatkan skala pada jangka sorong tersebut adalah 1,14 cm. Untuk contoh soal yang kedua, ini sama seperti contoh soal yang pertama, ya langsung aja. Di sini kita menentukan skala utama dan skala nonius. Oke, skala utama kita lihat angka 0 di skala nonius itu berada dekat garis 10 cm. Maka skala utamanya adalah 10 cm. Kemudian untuk skala noniusnya, kalian lihat di situ ada di garis kedua skala nonius ya. Oke, di dekat angka 0 itu ada angka 1, kemudian angka kedua itu ada garis lurus ya. Maka skala nonius yang terbaca adalah angka 2. Kemudian kita kalikan dengan angka ketelitian 0,01 cm. Maka didapatkan skala noniusnya 0,02 cm. Nah, kita dapatkan total skalanya, penjumlahan antara skala utama dan skala nonius. Skala utama 10 cm, kemudian skala noniusnya 0,02 cm. Kita jumlahkan. Ingat, satuan dengan satuan koma disejajarkan. Kalau tidak ada koma, maka satuan harus disejajarkan dengan satuan. Oke, jadi di sini 0,02, 0-nya kita sejajarkan ya, karena ini nilainya satuan dengan angka 0 di angka 10. Oke, kita jumlahkan, satunya turun, 0 tambah 0, 0, komanya turun, 0-nya turun, 2-nya turun, maka didapatkan total skalanya adalah 10,02 cm. Alat ukur yang ketiga kan mikrometer sekrup. Oke, mikrometer sekrup gambarnya alatnya seperti ini. Nah, ini biasanya mikrometer sekrup digunakan untuk mengukur benda yang lebih tipis. Jadi bisa digunakan untuk mengukur tebal benda yang berbentuk lembaran atau plat ya, seperti seng, atau diameter kawat ya. Diameter kawat kan bisa kawat kecil ya. Itu bisa menggunakan mikrometer sekrup. Nah, untuk tingkat ketelitiannya ya harus diingat mikrometer sekrup adalah 0,01 mm. Kalau jangka sorong tadi tingkat ketelitiannya adalah 0,01 cm, kalau mikrometer 0,01 mm. Jadi satuannya beda ya. Nah, ini ada bagian-bagian mikrometer sekrup. Nah, mikrometer sekrup itu ada rahang tetap yang di bagian depan, kemudian ada rahang geser. Nah, kalau di mikrometer itu yang bergeser adalah di sebelah kanannya ya. Kalau yang jangka sorong itu di bagian bawah, kalau yang mikrometer itu di bagian samping. Nah, kemudian ada mur penguncinya untuk ketika menjepit bendanya itu supaya tidak bergerak digunakan pengunci. Nah, kemudian untuk skala utama pada mikrometer sekrup itu ada di bagian tengah. Nah, sedangkan skala noniusnya berbeda dengan jangka sorong ya. Kalau jangka sorong skala noniusnya ada di bawah. Kalau mikrometer sekrup skala noniusnya itu ada di bagian samping ya. Nah, nanti bagaimana cara pembacaannya nanti kita akan pelajari. Ingat ya, angka tingkat ketelitian mikrometer adalah 0,01 mm. Ini contoh pembacaan skala mikrometer, jadi mohon diperhatikan sekali lagi ya. Untuk membaca skala, ada dua yang kita ukur, yaitu skala utama dan skala nonius. Tadi skala utama ada di bagian tengah ya, dan di skala noniusnya itu ada di bagian samping. Nah, sekarang kita tentukan dulu skala utamanya. Oke, skala utama kita lihat yang berhimpit dengan tepi selubung luar. Jadi selubung luar itu yang skala noniusnya ya. Yang selubung luar, kalau kalian lihat di situ dia berhimpit di angka 10 ya. Oke, angka 10. Nah, maka skala utamanya adalah 10 mm. Ingat, satuan mikrometer adalah milimeter, bukan sentimeter. Yang kedua adalah kita mengukur skala noniusnya. Bagaimana cara melihat skala noniusnya? Skala noniusnya itu kita lihat garis yang ada di selubung luar. Jadi skala utama yang horizontal itu lurus dengan garis skala nonius yang ada di sampingnya. Di panah menunjukkan skala noniusnya menunjukkan angka 40. Ya. Oke. Artinya skala noniusnya kita baca adalah 40, kita kalikan dengan angka ketelitiannya 0,01 mm. Maka
skala noniusnya kita dapatkan adalah 0,40 mm ya. 0,01 itu dua angka di belakang koma, maka di angka 40 kita kasih koma maju sebanyak 2 kali, maka didapatkan 0,40. Atau bisa juga 0 yang di belakang angka di belakang koma kita hilangkan, bisa dibaca menjadi 0,4 mm. Nah, untuk total skalanya sama caranya seperti jangka sorong, skala utama ditambahkan dengan skala nonius ya. Tadi kita dapatkan skala utamanya 10 mm, skala noniusnya kita dapatkan 0,4 atau 0,40 mm. Ingat ya, satuan kita samakan dengan satuan, maka didapatkan hasilnya 10,40 mm. Jadi pembacaan pengukuran benda dengan skala mikrometer dari contoh ini adalah 10,40 mm. Contoh soal pengukuran skala dengan mikrometer sekrup, di sini sudah ada gambar. Kita melakukan pengukuran dari gambar skala nonius ada di dekat angka 4. Nah, namun di sini ada garis di bawah ya yang lebih dekat setelah angka 4, lebih dekat dengan skala nonius. Maka yang kita baca bukan angka 4-nya, tetapi garis yang ada di bawah yang lebih dekat dengan skala noniusnya. Oke, jadi untuk yang garis di bawahnya itu adalah hitungan dari setengah. Nah, misalnya yang di sini di antara 0 dan 1, maka garis yang di tengah antara 0 dan 1 itu dihitung 0,5. Sedangkan yang satu di antara 1 dan 2 maka dibaca 1,5, di antara 2 dan 3 adalah 2,5, dan di antara 3 dan 4 adalah 3,5, dan di antara 4, nah 5-nya ini ketutupan ya. Nah, yang dekat ini adalah garis bawahnya, maka didapatkan skala utamanya adalah 4,5 mm. Nah, kemudian untuk skala noniusnya kita lihat yang garis lurus antara garis utama skala utama dengan skala noniusnya itu ada di angka yang lurus, berarti adalah angka 46. Ini angka 46 ya. Oke, maka skala noniusnya angka yang terbaca adalah 46 dikali angka ketelitiannya 0,01 mm, maka skala nonius yang terbaca adalah 0,46 mm. Maka total skalanya, skala utama ditambah dengan skala nonius, caranya masih sama ya, adalah skala utamanya 4,5 mm dan skala noniusnya 0,46 mm, maka didapatkan skala yang terbaca adalah 4,96 mm. Di sini sudah ada skala hasil pengukuran panjang benda, didapatkan skala seperti ini. Nah, langsung saja kalian tentukan skala utama dan skala noniusnya. Oke, kita lihat skala utamanya ada di garis angka 4 ya, yang dekat dengan garis skala nonius, yaitu angka 4. Maka kita dapatkan skala utamanya adalah 4 mm. Nah, kemudian untuk skala noniusnya kita lihat yang garis lurus horizontal, yaitu ada di angka 30. Maka skala noniusnya adalah 30 dikalikan angka ketelitiannya 0,01 mm, maka didapatkan 0,30 mm. Nah, untuk total skalanya, jadi skala utamanya tadi 4 mm dengan skala noniusnya 0,30 mm, kita jumlahkan, maka didapatkan pembacaan skalanya adalah 4,30 mm. Mengukur massa benda. Ya, ini alatnya sangat banyak ya untuk mengukur massa. Timbangan atau yang disebut dengan neraca. Nah, itu ada timbangan yang biasanya di laboratorium itu kita gunakan neraca Ohaus atau juga ada neraca 3 kaki. Nah, namun sekarang ada yang lebih modern lagi, timbangannya dalam bentuk timbangan digital. Nah, kemudian kalau yang neraca 2 lengan ini biasanya untuk pengukuran emas ya, biasanya di toko-toko emas itu menggunakan neraca 2 lengan. Nah, kemudian ada neraca analitis. Nah, ini untuk biasanya praktikum atau peneliti-peneliti ini melakukan pengukuran massa dengan neraca analitis. Atau yang biasanya di pasar itu ada neraca pasar ya, neraca pasar, kemudian timbangan badan juga ada neraca gantung. Nah, biasanya neraca gantung ini menggunakan yang lebih berat seperti karung beras ataupun padi. Nah, ini biasanya menggunakan neraca gantung.
Bagaimana cara mengukur massa? Nah, kalau misalnya untuk mengukur massa badan udah biasa ya, banyak di rumah sakit, apotik, atau di mana-mana itu sudah tersedia timbangan. Ya, oke, ini kita melakukan latihan pengukuran massa biasanya di laboratorium ya, ada neraca dua lengan atau neraca Ohaus itu yang akan kita pelajari. Nah, di sini ada timbangan dengan dua lengan. Ini biasanya dia membandingkan massa benda antara yang di kiri dan di kanan. Jadi, kiri dan kanan itu harus seimbang. Ya, di situ di sebelah kiri ada benda M. Nah, yang di sebelah kanan itu diisi dengan itu adalah anak timbangan ya. Jadi untuk mendapatkan benda M dengan keadaan seimbang didapatkan anak timbangan dengan berbagai macam ukuran masanya. Ada 1 kg, ada 200 gram, ada 20 gram. Nah, pertanyaannya berapa massa M yang diukur tersebut? Nah, caranya kalian tinggal hanya menjumlahkan saja anak timbangan yang ada di sebelah kanan. Tapi kalian lihat satuannya. Satuannya itu harus sama. Di situ ada kilogram, ada gram. Jadi satuannya kalian harus samakan dulu. Boleh kilogram, boleh gram. Tapi kalau kilogram PR ya, koma-komaan kalian pasti bingung. Boleh diubah ke gram. Ya. Oke. Jadi 1 kg kita ubah ke gram, jadinya turun 3 tangga ya. Jadinya kita kalikan 1000, jadinya 1000 gram. Kemudian kita jumlahkan anak timbangan kedua yaitu 200 gram. Jumlahkan anak timbangan ketiga yaitu 20 gram. Maka kita jumlahkan semua didapatkan massa benda M adalah 1220 gram. Oke, yang kedua, timbangan dua lengan ya. Nah, di benda yang diukur tersebut didapatkan anak timbangannya ada 1 gram, ada 100 gram, ada 500 gram. Oke, tinggal kita jumlahkan saja berapa massa benda tersebut ya. Maka 1 kilogramnya kita ingat satuannya harus disamakan dulu. 1 kilogram kita ubah ke gram, kemudian dijumlahkan semuanya. 1000 ditambah 500 ditambah 100 didapatkan 1600 gram. Gampang ya. Oke, ini untuk pembacaan massa yang biasanya dilakukan di laboratorium IPA atau di tempat praktik ya. Ini adalah neraca Ohaus ya, atau bisa disebut juga neraca 4 lengan. Namun ada juga neraca 3 lengan. Kenapa disebut 4 lengan? Karena kalian lihat di bagian kanannya skala yang dibaca itu ada 4 sisi. Yang satu nilainya ratusan, yang kedua puluhan, yang ketiga satuan, dan yang paling depan adalah nilai desimal ya, angka ketelitiannya. Kalau neraca Ohaus ini contoh soalnya. Di sini didapatkan hasil pengukuran benda. Nah, kalau kalian perhatikan di sini ada seperti box ya. Di tengahnya itu bolong. Nah, jadi ini alatnya ini bisa dipindahkan tergantung dari massa bendanya. Kalau massa bendanya lebih berat, ini bisa digeser ke kanan, atau lebih ringan, ini bisa juga digeser ke kiri. Lihat kalau misalnya di neraca ada muncul angka di bagian tengahnya, ini adalah skala yang kita baca pada neraca Ohaus ya. Ini neraca 4 lengan karena ada skalanya 41, panah kedua dan 3, 4. Panah pertama ini nilainya ratusan, yang kedua puluhan, panah ketiga satuan, dan panah keempat itu nilainya desimal. Oke, bacanya tinggal menjumlahkannya saja dari skala yang muncul di bagian tengah lubang. Nah, itu yang nilai ratusan itu menunjukkan angka 100 ya, 100 gram. Kemudian yang kedua yang di puluhan itu dia menunjukkan angka 30 gram, dan panah ketiga itu menunjukkan di angka 8, dan kemudian yang keempat itu dia menunjukkan 0,5 ya. Ini 0,5, kemudian ada garis kecil-kecilnya itu sebanyak 7, berarti 0,57. Jadi kita jumlahkan total skala pada neraca adalah 1038,57 gram. Oke. Kemudian ini untuk contoh soal yang biasanya muncul, hanya skalanya saja yang terbaca. Nah, kalian lihat yang di dalam kotak, ini adalah hasil pengukuran ya. Jadi untuk
pengukuran massa biasanya muncul seperti ini, atau bisa juga dia menunjukkan panah. Ini kalian baca aja. Kalau misalnya unjuk panah yang ditunjuk, angkanya saja yang dijumlahkan ya. Oke, dari yang nilainya ratusan yang pertama itu angka 100, yang kedua 60, yang ketiga adalah 2, dan yang keempat itu menunjukkan di angka 0,7. Jadi kita jumlahkan saja ya. Ingat, penjumlahan satuan harus disamakan. Ya, kalau ada koma berarti di belakang satuan. Kita jumlahkan jadi hasilnya 162,7 gram. Ingat ya, kalau neraca OAOS itu satuannya adalah gram. Oke. Tadi pengukuran massa ya. Selanjutnya pengukuran waktu. Oke, pengukuran waktu alat ukurnya itu bisa menggunakan jam pasir, stopwatch, atau arloji. Nah, kemudian untuk arloji biasanya kalian menggunakan jam tangan ya. Oke, kemudian kita akan belajar pengukuran waktu dengan stopwatch. Nah, macam-macam stopwatch itu bermacam-macam ya. Ada yang manual, ada yang digital. Oke, untuk yang digital itu pasti nanti ada tombol on off-nya ya, untuk memulai dan untuk menghentikan. Nah, nanti akan terbaca skalanya berapa lama waktu yang ditempuh. Nah, sedangkan kalau yang manual ini ada yang di bagian atas ya. Nah, ini ada tombol-tombolnya untuk kalibrasi. Jadi untuk start stopnya, on off-nya. Jadi untuk memulai bisa ditekan, untuk stopnya itu bisa ditekan. Nah, kemudian itu ada jarum penunjuknya. Nah, untuk stopwatch yang manual, di sini kan angkanya ada dua ya. Yang di lingkaran luar, yang besar, ini menunjukkan detik. Sedangkan yang di lingkaran kecil yang di bagian dalamnya itu adalah menunjukkan menit. Oke, cara membacanya. Nah, untuk pembacaan stopwatch, contoh soal yang pertama, oke, kalian lihat skala menit menunjukkan angka 30, maka waktu yang dibutuhkan adalah 30 menit. Nah, sekarang kita lihat yang detik. Ya, yang detik jarum panjangnya itu menunjukkan kayak angka 30, setelah 30 di sini ada 35 ya. Kemudian 36, 37, nah jarumnya itu menunjukkan di angka 38. Itu adalah skala detik ya. Maka waktu yang ditunjukkan adalah 30 menit 38 second atau detik ya. Second itu dibaca detik juga. 30 menit 38 detik atau 30 menit 38 second. Nah, kemudian yang kedua, kalian lihat di jarum pendek yang di bagian dalam itu menunjukkan di angka 3 ya, di angka 3. Kemudian berarti 3 menit. Kemudian yang jarum panjangnya itu menunjukkan di angka setelah 25 adalah 26. Maka waktu yang ditunjukkan adalah 3 menit 26 second. Untuk pengukuran dengan termometer. Nah, karena termometer itu bermacam-macam, ada Celsius, ada Reaumur, ada Fahrenheit, ada Kelvin. Nah, kita konversikan dari Celsius ke Reaumur, Reaumur ke Celsius, Fahrenheit ke Kelvin, dan lain sebagainya. Ada di sebelah kiri ada termometer Celsius C, kemudian termometer Reaumur R, kemudian ada termometer Fahrenheit F, dan termometer Kelvin. Nah, di masing-masing termometer ini ada suhu paling atas atau suhu tertinggi ya. Celsius suhu tertingginya adalah 100, Reaumur 80, Fahrenheit 212, dan Kelvin 373. Nah, selain suhu tertinggi di termometer itu ada suhu terendah, yaitu titik tetap bawah. Di Celsius suhu terendahnya adalah 0, Reaumur 0, Fahrenheit 32, dan sedangkan Kelvin suhu terendahnya adalah 273. Nah, dari keempat termometer ini didapatkan perbandingan 100 banding 80 dibanding 180 dibanding 100. Nah, jika kita sederhanakan, kita dapat perbandingan skala antara Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin adalah 5 banding 4 banding 9 banding 5. Ini adalah titik tengahnya ya, yang 180, 180, 180 adalah, dan 100 ini adalah titik tengahnya. Oke, dari perbandingan tersebut nanti bisa kita gunakan untuk rumus konversi satuan suhu. Oke, dari yang pertama hubungan Celsius dengan Reaumur. Oke, bagaimana cara mengubah Reaumur ke Celsius? Nah, kalian yang harus paham yang ditanyakan ke suhu apa? Ya, kata kuncinya.
Oke, yang nomor satu di sini yang kita tanyakan adalah Celsius. Nah, yang ditanyakan adalah Celsius diubah dari reaumur. Nah, karena yang ditanyakan Celsius, kita lihat angka perbandingannya Celsius adalah 5. Maka 5 kita taruh di pecahan di atas, sedangkan yang perbandingan reaumur yaitu 4 kita taruh di pecahan bawah. Maka jadinya rumus untuk pengubahan reaumur ke Celsius adalah 5/4 dikali suhu reaumur yang diketahui. Oke, contohnya di sini ada 24 derajat reaumur untuk diubah ke suhu Celsius. Caranya, tadi karena yang ditanya Celsius ya, maka yang di atas adalah angka 5 karena perbandingan Celsius adalah angkanya 5. Kemudian yang diketahui reaumur taruh di bawah, jadinya 5/4 dikali suhu reaumurnya adalah 24 reaumur. Nah, ini tinggal kita coret aja pecahan yang di bawah dengan suhu yang diketahui 24 ya. Kita coret 24 dibagi 4, kita dapatkan hasilnya adalah 6. Nah, maka kita kalikan 5 kali 6 hasilnya adalah 30. Maka didapatkan 24 derajat reaumur, hasilnya adalah 30 derajat Celcius. Kemudian pengubahan Celsius ke reaumur. Nah, kalau tadi yang ditanya adalah Celsius, sekarang yang ditanya adalah reaumur. Reaumur angka perbandingannya adalah 4. Maka pecahan yang di atasnya adalah 4. Kemudian yang diketahui Celsius adalah 5 perbandingannya, maka 5-nya ada di bawah. Dikalikan suhu yang diketahuinya Celsius. Oke, contohnya 30 derajat Celsius diubah ke suhu reaumur. Ya, maka yang ditanya reaumur, angka perbandingan yang di atas adalah 4, yang di bawah adalah 5 yang diketahui Celsius. Maka 4/5 dikali suhu yang diketahui yaitu 30 derajat Celsius. Oke, kita sederhanakan 30 coret dengan 5, 30 dibagi 5, maka hasilnya 6. 6-nya kita kalikan dengan 4, hasilnya 24 reaumur. Untuk yang kedua, hubungan antara Celsius dan Fahrenheit. Oke, yang pertama Fahrenheit kita ubah ke Celsius. Jadi yang ditanyakan adalah Celsius, maka angka perbandingan yang di atas adalah yang ditanyakan yaitu 5. Kemudian Fahrenheit angka perbandingannya adalah 9, maka dia taruh di pecahan yang di bawah. Jadinya Fahrenheit ke Celsius 5/9. Kita kalikan dengan suhu Fahrenheit. Oke, karena suhu Celsius suhu terendahnya adalah 0 dan suhu Fahrenheit suhu terendahnya 32, maka suhu Fahrenheit yang diketahui dikurangi dulu dengan 30. Oke, dikurangi dengan angka 32 ya. Jadi suhu Fahrenheitnya dikurangi 32 baru dikalikan dengan 5/9. Oke, contohnya 68 derajat Fahrenheit kita ubah ke suhu Celsius. Maka suhu Celsius yang ditanyakan, pecahan 5-nya di atas, di 5/9 itu perbandingan Fahrenheit ada di bawah. Oke, kemudian dikalikan suhu Fahrenheit yang diketahui adalah 68. Ya, kita kurangi dulu karena yang diketahui Fahrenheit. Dikurangi 32 suhu terendah Fahrenheit. Nah, setelah dikurangi 68 dikurangi 32 didapatkan 36. Baru kita kalikan dengan angka perbandingannya 5/9. 36 kita coret dengan 9 didapatkan angka 4. Lalu 5 dikalikan 4 kita dapat jawabannya 20 derajat Celcius. Kemudian Celsius ke Fahrenheit. Nah, Celsius ke Fahrenheit yang ditanya adalah suhu Fahrenheit. Maka dalam perbandingannya yang di atas adalah angka 9, yang di bawah adalah angka yang diketahui Celsius perbandingannya adalah 5. Kita kalikan dengan suhu Celsius ya, karena yang diubah ke Fahrenheit itu ditambah 32 ya. Celsius tidak dikurangi 32 karena Celsius udah angka 0. Nah, nanti kita kalikan dulu dengan angka perbandingannya baru ditambah dengan suhu terendah Fahrenheitnya 32. Oke, contohnya suhu 25 derajat Celcius kita ubah ke suhu Fahrenheit. Oke, yang ditanya Fahrenheit, maka angka perbandingan yang di atasnya adalah 9 per 5 Celcius angka perbandingannya dikalikan dengan suhu yang diketahui yaitu Celcius 25 derajat Celcius.
kita kalikan dulu, baru nanti ditambah 32. Oke, kemudian 25 kita sederhanakan dengan dibagi 5, kita coret, jadi dapat 25 dibagi 5 didapatkan 5, kemudian 9 dikali 5 hasilnya adalah 45. Nah, dari 45 kita tambahkan dengan suhu terendah Fahrenheit-nya, maka didapatkan 45 tambah 32 adalah 77 derajat Fahrenheit. Konversi satuan suhu berikutnya adalah reaumur dengan Fahrenheit. Oke. Di sini Fahrenheit diubah ke suhu reaumur. Maka yang ditanyakan adalah suhu reaumur. Oke, perbandingan reaumur tadi kalian lihat adalah perbandingannya 4 ya untuk termometer reaumur angka perbandingannya adalah 4. Oke, maka yang ditanya reaumur angka perbandingan Fahrenheit dengan reaumurnya ada di atas ya, angka 4, kemudian per 9 ya, perbandingan Fahrenheit-nya 9 dikalikan suhu Fahrenheit yang diketahui, karena Fahrenheit yang diketahui ingat dikurangi suhu terendahnya 32. Contohnya 50 derajat Fahrenheit kita ubah ke suhu reaumur ya. Maka yang ditanya reaumur, angka perbandingannya yang di atas angka 4, yang di bawah angka 9. Oke, karena yang diketahui Fahrenheit dikurangi dulu 32, 50 dikurangi 32 didapatkan nilai 18. Baru kita kalikan dengan perbandingannya 4/9, 18 dibagi 9 kita coret, sederhanakan dapat nilai 2. 4 kali 2 maka hasilnya adalah 8 derajat reaumur. Oke, kemudian reaumur ke Fahrenheit. Yang ditanya adalah Fahrenheit, maka perbandingannya adalah 9/4. 9 yang ditanyakan, reaumur yang di bawah yang diketahui 4. Ya, jadi 9/4 dikali dengan suhu yang diketahui reaumur. Ya, reaumur juga suhu terendahnya 0 ya, sama dengan Celcius. Tidak dikurangi 32, tetapi malah justru ditambahkan 3. Oke, ditambahkan 32 ya. Oke, contohnya 40 derajat reaumur kita ubah ke suhu Fahrenheit. Oke, maka perbandingannya yang ditanya Fahrenheit adalah 9/4. Dikalikan suhu reaumurnya 40 ya, karena yang diketahui reaumur tidak dikurangi, tetapi nanti ditambah 32 ya. Kita kalikan dulu suhu yang diketahui dengan perbandingannya 40, kita coret dibagi 4 hasilnya 10. 9 kali 10 hasilnya 90, kemudian kita tambahkan suhu Fahrenheit terendah 32, jadinya 90 ditambah 32 hasilnya 122 derajat Fahrenheit. Untuk hubungan termometer Celcius dan Kelvin, ini karena Celcius dan Kelvin perbandingan angkanya sama-sama 5, 5/5, kan 5/5, 5/5 jadinya 1 ya. Oke, kita sederhanakan saja rumusnya. Jika Kelvin diubah dalam bentuk Celcius, karena suhu terendah Celcius 0 dan suhu terendah Kelvin adalah 273, maka suhu Celcius kita tambahkan 273. Nah, jika kebalikannya Celcius diubah ke Kelvin, maka suhu Kelvinnya kita kurangi angka suhu terendah Kelvin, yaitu 273. Contohnya, 27 derajat Celcius kita ubah ke Kelvin. Nah, maka kalau mau diubah ke Kelvin, tinggal ditambah suhu terendah Kelvinnya, yaitu 27 ditambah 273, hasilnya 300 Kelvin. Nah, kemudian contoh yang kedua, mengubah suhu Kelvin ke Celcius, maka tinggal dikurangi saja kebalikannya. Jadi 313 dikurangi 273 hasilnya 40 derajat Celcius. Oke, paham kan? Oke, tadi kalian mempelajari pengukuran besaran pokok ya. Sekarang kita mempelajari pengukuran besaran turunan. Kalau kalian tadi belum paham tentang pembahasan besaran pokok, kalian coba diulangi lagi mempelajarinya sampai kalian benar-benar paham ya. Oke, kemudian kita akan mempelajari pengukuran besaran turunan. Contoh besaran turunan tadi sudah disebutkan di depan ya. Oke, untuk pengukuran besaran turunan yang pertama adalah luas.
Nah, untuk pengukuran luas biasanya ada bentuk-bentuk benda yang beraturan ya. Nah, ini masuk ke dalam pelajaran matematika sebenarnya. Nah, tetapi bisa digunakan juga dalam pembelajaran IPA ya. Jadi kalau misalnya ada yang dibutuhkan luas untuk pengukuran luas, ini bisa kita gunakan ya. Oke. Ini kalian bisa hafal sekalian untuk mempelajari pelajaran matematika ya. Ini bisa kalian hafal untuk mengukur luas. Ada rumusnya dan bisa kalian pelajari. Nah, kemudian selain luas ada volume. Nah, ini volume juga masuk bisa dipelajari dengan menggunakan rumus-rumus berdasarkan bentuk yang sudah ada. Bagaimana cara mengukur volume benda yang tidak beraturan? Kalau tadi volume kita menggunakan rumus ya, misalnya kubus sisi kali sisi, balok panjang kali lebar kali tinggi. Nah, kalau misalnya kayak batu, batu tidak ada bentuknya ya. Jadi kita tidak bisa menggunakan rumus. Begitu juga dengan telur. Ya, bagaimana cara mengukur volume benda yang tidak beraturan? Nah, kita menggunakan alat ukur seperti gelas ukur dan gelas berpancur. Bagaimana caranya? Oke, kita lihat ya. Oke, untuk pengukuran volume benda beraturan dengan menggunakan gelas ukur. Nah, gelas ukur ini adalah gelas tinggi yang memiliki skala di bagian luarnya dan dicantumkan di situ beserta satuannya. Oke, pada contoh gambar di sini satuannya adalah cc. Ada juga gelas ukur ditemukan satuan yang tercantum itu adalah mililiter. Jadi cc sama dengan mililiter itu sama ya. Oke, untuk cara pengukuran volume benda yang tidak beraturan dengan menggunakan gelas ukur, caranya yang pertama adalah gelas ukur kita isi dengan air. Nah, ketika kalian mengisi air di gelas ukur, kalian catat berapa ketinggiannya. Nah, itu harus dicatat sebagai volume awal atau V1. Ketika kalian sudah mencatat, kemudian kalian masukkan benda yang tak beraturan tersebut ke dalam gelas ukur. Nah, pastinya benda yang diukur itu lebih kecil dari gelas ukur ya, sehingga bendanya bisa masuk ke dalam gelas ukur. Oke, bendanya yang sudah masuk ke dalam gelas ukur, nah akan terjadi kenaikan dari air di dalam gelas ukur. Nah, ketika benda sudah dimasukkan ke dalam gelas ukur, dicatat volume airnya, ya, dicatat volume akhirnya sebagai V2. Nah, nanti kenaikan air tersebut dihitung atau diukur sebagai volume batu. Oke, jadi kita dapatkan volume batu itu didapatkan dari kenaikan air dengan cara rumus volume akhir dikurangi volume awal atau V2 dikurangi V1. Untuk contoh soal, di sini ada gelas ukur yang sudah diisi dengan air. Eh, Kita lihat di sini volume satunya atau volume awal gelas ukur berisi air adalah setinggi 50 ml. Ya, kita catat volume awal V1-nya 50 ml. Nah, kemudian di gelas ukur di sebelah kanan, di sebelahnya dimasukkan batu. Terjadi kenaikan air dan kita catat ketinggian pada gelas ukur setelah batu dimasukkan ke dalam gelas ukur sebagai V2 atau volume akhir. Oke, V2-nya adalah setinggi 75 ml. Oke, maka kita mencari volume batunya dengan cara V2 dikurangi V1 atau volume akhir dikurangi volume awal. 75 ml dikurangi 50 ml. Maka kita dapatkan volume batu sebesar 25 ml atau 25 cm kubik. Oke, catatan ya. Jadi nilai 1 ml itu sama dengan 1 cm kubik. Jadi kalau misalnya kita dapatkan volume batu 25 ml, ini kita bisa nyatakan satuannya dalam bentuk cm kubik yaitu sebesar 25 cm kubik. Nah, kalau untuk 1 liter ini hitungannya sama dengan 1 desimeter kubik. Oke. Kemudian yang kedua, mengukur volume benda tak beraturan dengan menggunakan gelas pancur. Nah, kalau tadi gelas ukur adalah gelas yang sudah ada skala di bagian luarnya, sedangkan kalau gelas pancur itu tidak ada skala di bagian luarnya, tetapi pada gelas tersebut terdapat lubang, ya, terdapat lubang atau seperti pancuran, ya. Oke. Nah, untuk cara pengukurannya,
volume benda yang tidak beraturan, ini gelasnya sama kita isi dengan air juga. Nah, ketinggian airnya itu harus sama dengan ketinggian lubang ya. Kalau misalnya kalian isi air lebih banyak dari eh, gelas yang di sebelah kiri, nah itu nanti airnya akan tumpah melalui lubang ya. Jadi nanti batas airnya itu sebatas lubang ini. Nah, sebatas lubang yang ada di pada gelas pancur. Nah, yang di sebelah kanan gelas pancurnya itu kita masukkan batu yang akan kita ukur volumenya. Nah, di bagian ujung lubang, di bagian luar itu kita taruh wadah sebagai tempat untuk menampung air yang akan tumpah. Nah, ini wadahnya ini kita gunakan gelas ukur yang mempunyai skala, ya. Nanti sekalian kita hitung berapa air yang tumpah. Nah, air yang tumpah ke dalam gelas ukur itu kita hitung atau kita ukur sebagai volume batu. Ya. Oke, kalau kalian lihat gambar yang di sebelahnya, di sebelah kanan, itu gelas berpancur sebelum dimasukkan batu. Ketinggian air itu berada di dekat lubang ya. Nah, ketika batu dimasukkan, maka terjadi kenaikan air. Nah, kenaikan air itu akan tumpah melalui lubang dan air akan mengalir ke lubang tersebut dan akan tumpah ke dalam wadah yang ada di bawah lubang pancur. Untuk caranya, di sini ada contoh gelas pancur yang diisi dengan air sampai sebatas lubang, kemudian kita masukkan batu yang tidak beraturan bentuknya. Nah, kemudian ada gelas ukur di ujung lubang di bagian luar. Nah, ketika batu dimasukkan, maka air akan tumpah melalui lubang. Nah, air yang tumpah itu kita ukur sebagai volume batu. Oke, dari contoh gambar, di sini volume air yang tumpah tercatat pada gelas ukur adalah setinggi 30 cm kubik. Maka dapat dinyatakan volume air pada gelas ukur dari air yang tumpah pada gelas pancur itu dinyatakan sebagai volume batu. Jadi volume batu kita ukur itu sebesar 30 cm kubik. Oke, sampai sini dulu materi kita tentang pengukuran besaran. Kalau kalian belum paham, kalian ulangi lagi materi yang sebelumnya ya. Selamat belajar dan terus semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.